Kerajaan Demak. Lemahnya kekuasaan Kerajaan Majapahit dimanfaatkan oleh daerah-daerah di pesisir pantai utara Jawa untuk melepaskan diri dari pengaruh kekuasaan Kerajaan Majapahit, terutama Demak. Para pedagang-pedagang Islam di sekitar pantai utara Jawa memilih Demak sebagai pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam. Terpilihnya Demak dikarenakan lokasinya merupakan pertemuan antara perdagangan dari barat dengan perdagangan dari timur, menjadikan Demak Bintoro daerah yang strategis. Pada tahun 1500, Raden Patah melakukan serangan terhadap Majapahit. Serangan yang dilakukan oleh Demak tersebut mengakibatkan runtuhnya Kerajaan Majapahit. Dikisahkan dalam Babad Tanah Jawa, serangan Demak terhadap Majapahit mengakibatkan Raja Brawijaya bersama para pengawalnya mengungsi ke daerah timur Jawa, seperti daerah Banyuwangi dan ke daerah Bali. Dengan demikian, Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kekuasaan Kerajaan Demak tidak berlangsung lama karena terjadi perebutan kekuasaan. Adapun raja-raja yang pernah memimpin Kerajaan Demak antara lain sebagai berikut. 1. Raden Patah atau Sultan Alam Akbar Al-Fateh. Raden Patah lahir di Palembang pada tahun 1455 Masehi. Nama kecilnya Pangeran Jimbun. Selama 20 tahun ia hidup di Istana Adipati Majapahit yang berkuasa di Palembang, yakni Arya Damar. Kemudian Raden Patah dikirim ke Sunan Ampel, Denta untuk belajar agama Islam. Ia mempelajari pendidikan Islam bersama murid-murid Sunan Ampel lainnya, seperti Raden Paku, Maulana Ibrahim, dan Raden Kasim. Raden Patah dinikahkan dengan cucu Raden Rahmat, Nyi Sunan Ampel, Nyi Ageng Maloka. Raja pertama dari Kerajaan Demak adalah Raden Patah. Menurut Tome Piris, Raden Patah ditulis sebagai Paterodin Sr. sebagai awal penanda penakluk Majapahit. Maka semua senjata pusaka Majapahit dipindah ke Demak. Hal itu untuk menunjukkan kepada daerah-daerah penjajah, daerah-daerah jajahan Majapahit bahwa penerus Majapahit adalah Demak Bintoro. Pada masa pemerintahan Raden Patah, wilayah kekuasaan Kerajaan Demak cukup luas meliputi Jepara, Tuban, Sedayu, Palembang, Jambi, dan beberapa daerah di Kalimantan. Daerah-daerah di pesisir di Jawa, bagian tengah dan timur kemudian ikut mengakui kedaulatan Demak. 2. Adipati Unus atau Pangeran Muhammad Yunus. Adipati Unus naik tahta pada tahun 1518 sampai 1521. Pada masa pemerintahan Adipati Unus, penyerang terhadap Semenanjung Malaka dilakukan kembali. Kali ini Adipati Unus menambah kekuatan militernya dengan menggabungkan kekuatan dari Demak, Jepara, Palembang. Penyerangan Adipati Unus juga didukung oleh Raja Malaka Sultan Muhammad Shah yang melarikan diri dari kerajaan Portugis. Serangan kedua ini juga mengalami kegagalan. Menurut berita Babad Tanah Jawi, kapal perang yang berhasil pulang dari perang hanya 10 dan 10 kapal barang. Adipati Unus memerintah agar 1 kapal perang ditaruh di Jepara sebagai pengingat bahwa Demak pernah melawan bangsa luar dengan gagah berani. 3. Sultan Trenggana. Pada masa pemerintahan Sultan Trenggana, Demak mencapai masa kejayaan. Daerah kekuasaan dari Kerajaan Demak meliputi Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Jayakarta, dan Cirebon, dan sebagian dari Jawa Timur. Pada masa pemerintahan Sultan Trenggana lahir seorang panglima perang besar bernama Fatahillah. Orang Portugis memanggilnya Valetehan.
Sultan Trenggana meminta kepada Fathaillah untuk merebut pelabuhannya Sunda Kelapa, Jayakarta. Dari tangan kerajaan Pajajaran, beliau berhasil melakukannya. Bahkan saat Portugis ingin merebut pelabuhan tersebut, Fathaillah mampu memukul mundur musuh. Pada tahun 1546, Sultan Trenggana meninggal dunia dan memberikan tahta kerajaan kepada anaknya yang bernama Susuhunan Prawoto. Sultan Trenggana meninggal saat melakukan penyerangan di Pasuruan, Kerajaan Blambangan, Jawa Timur, yang menderita sakit yang parah sehingga tidak dapat ditolong. Meninggalnya Sultan Trenggana ini mengakibatkan terjadinya kemelut politik di tubuh Kerajaan Demak. Kehidupan masyarakat Demak diatur berdasarkan undang-undang ajaran agama Islam, sedangkan tradisi lama masih dipakai asal tidak bertentangan dengan undang-undang. Oleh sebab itu, muncul sistem kehidupan masyarakat yang telah terpengaruhi dari agama Islam. Kerajaan Demak merupakan negara maritim yang mengandalkan kelautan. Perekonomian Demak adalah perdagangan. Hal tersebut dikarenakan pelabuhan Demak merupakan tempat transit dari para pedagang. Letaknya hal yang sangat strategis menjadikan pelabuhan Demak menjadi tempat transit perdagangan dari barat yang akan menuju ke timur. Begitu juga sebaliknya, barang dagangannya yang diekspor kerajaan Demak antara lain beras, lilin, dan madu. Barang-barang itu diekspor ke Malaka, Maluku, dan Samudra Pasai. Di bidang budaya, terlihat jelas adanya peninggalan bangunan Masjid Demak yang terkenal dengan tiang utamanya terkuat dari Tatal yang disebut Soko Tatal di pendapa Serambi dengan depan masjid. Itu Sunan Kalijaga, pemimpin pembangun masjid, meletakkan dasar-dasar syahadatain perayaan sekaten. Tujuannya adalah untuk memperoleh banyak pengikut agama Islam, dan tradisi sekaten sampai sekarang masih berlangsung di Yogyakarta, Surakarta, dan Cirebon.